Pemirsa, baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sebagai pertanda tentunya pertandingan akan segera dimulai. Uzbekistan menghadapi Indonesia, di mana pemenang dari pertandingan ini akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara India menghadapi Arab Saudi. Bu Wesley, seperti kita lihat sudah ada nama-nama atau wajah-wajah yang ada banyak perubahan yang dilakukan oleh pelatih Indra Safri di pertandingan kali ini. Ya, kita melihat ada Doniti kembali sebagai starting lineup di situ, di kiri dan kanan Bagas Kava. Ini menarik karena kalau benar strategi kita memancing Uzbek bermain lebih ke sayap, dua pemain ini harus lebih benar-benar disiplin karena Abimanyu, Tavani dan Dewangga benar-benar harus bekerja keras karena disitulah kekuatan Uzbekistan di lini tengah. Ya, kita lihat bagaimana para pemain Uzbekistan. Ada nomor 8 Ibrahim Ibrahimov, kemudian ada Ibrahim Khalil Yurdolsaev nomor 14 dan juga ada nomor 10 Jasurbek Jalolidinov. Ini 3 pemain kunci, 3 pemain roh serangan, pengatur serangan, bahkan holding midfield yang dimiliki oleh mereka. Ya, waspadai pemain nomor 19 dan 20 Bung Tio, kalau umpan-umpan menarik dari Jalolidinov itu menjumpai Norcaev dan Gianov, ini berbahaya bagi Rizky Ridho dan Andi Setio bahwa bola-bola atas adalah keunggulan Uzbekistan. Ya, kita lihat terlebih dahulu bagaimana line up dari Uzbekistan. Inilah the best team yang mereka miliki dengan formasi 3-4-1-2, Bung Wesley. Ya, pasti akan menguasai lini tengah. Jadi kalau benar strategi kita menggeser para pemain Uzbek bermain lebih ke sayap, otomatis tiga pemain jangkar kita, Dewangga, Abimanyu dan Tavani harus bekerja keras membuat permainan itu bermain lebih ke sayap, dan tugas Doni, tugas Bagas luar biasa beratnya, harus konsisten, minim pelanggaran. Ya, sedangkan kita lihat bagaimana Indonesia, Coach Indra Safri menurunkan formasi 4-3-3 dengan Ramadan Sananta langsung menjadi starting lineup. Ya, semoga ya Sananta tidak kagok, tidak capek, dan ada Koki di belakang. Nah, Kokinya kita harap antara Abimanyu maupun Tavani, semoga juga aksi-aksi individu para pemain kita termasuk Rumah Kek atau mungkin nanti Hugo Samir bisa menjadi pembeda. Ya, saya menunggu peran dari Sarian Abimanyu dan juga Egy Maulana Fikri untuk bisa menjadi pelayan bagi Ramadan Sananta. Baik pemirsa RCTI, dimanapun Anda berada, saya akan mengajak Anda menyaksikan jalanan pertandingan di babak pertama. Tentunya akan bergabung dengan rekan saya Bung Hani Ahai Gunawan yang saat ini berada di Sangcheng Sports Center Stadium di kota Hangzhou. Silakan Bung Ahai. Ya, selamat sore, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Ya, saya Hadi Gunawan atau Bung Ahai melaporkan langsung pertandingan babak 16 besar antara Indonesia melawan Uzbekistan langsung dari Hangzhou. Sesaat lagi wasit Al-Somari Muhammad Ahmed akan meniup peluit tanda dimulainya atau tendangan awalan kick off babak pertama buat Indonesia. Baru saja tadi kita lihat Dewangga, Rizky Ridho dan Indonesia lolos ke babak 16 besar karena menempati peringkat ketiga terbaik. Peringkat ketiga terbaik di grup F dari hasil sekali kemenangan 2-0 atas Kyrgyzstan dan 2 kali kalah dari Chinese Taipei dan juga Korea Utara dengan skor yang sama 1-0. Sedangkan Uzbekistan maju ke babak 16 besar setelah berhasil mengalahkan Hong Kong di grup C dengan 2 kali kemenangan karena memang di grup C setelah mundurnya Suriah dan juga Afghanistan membuat grup ini hanya menempati atau terdapat 2 tim sehingga 2 tim ini harus bermain sebanyak 2 kali dan 2 kali kemenangan dibukukan oleh Uzbekistan dengan skor 1-0 dan juga 2-1. Dengan demikian Indonesia saat ini menghadapi Uzbekistan babak 16 besar. Oh, hasil yang sangat berbahaya, kosong sendiri tadi. Hampir saja peluang berbahaya berhasil menjadi gol didapat tadi oleh Hussein Norcaev tadi dari Uzbekistan. Sangat bebas beruntung Rizky Ridho mampu menggagalkan serangan yang sangat-sangat berbahaya dari Uzbekistan. Tendangan penjuru atau lemparan ke dalam yang pertama, Mirsaidov tadi lempar ke dalam disapu saja oleh Dewangga. Sananta yang baru bergabung di babak 16 besar ini telah menjadi andalan tim nasional Indonesia di pertandingan melawan Uzbekistan ini dari pelatih Indra Safri. Karena memang langsung terbang, dibawa langsung dari Solo. Lempar ke dalam Indonesia, Bagas tadi, Ramadan Sananta. Memang Ramadan Sananta sangat diharapkan karena memang di 3 pertandingan Indonesia sangat-sangat
tidak perform untuk penampilan di lini depan, di mana lini depan Indonesia hanya ditempati oleh Titan Mirsaidov. Muhammad Qadir langsung ke kanan tadi, masuknya kepada Hashimov, namun terlalu jauh tadi bola dari Muhammad Qadir pada Hashimov. Inilah Hashimov, kuasai Indonesia namun berhasil digagalkan para pemain Uzbekistan. Dan Uzbekistan adalah juara Asian Games di tahun 94. Saat itu Uzbekistan baru saja bergabung dengan AFC atau benua Asia, tapi langsung menjadi juara. Sebuah torehan yang sangat luar biasa. Sedangkan Indonesia peraih medali perunggu di Asian Games 58 di Tokyo. Lempar ke dalam tadi Mirsaidov. Dan sebetulnya banyak pemain Indonesia di tim nasional ini seperti Rizky Ridho, Enando Ari Sutaryadi yang pernah melawan Uzbekistan di kejuaraan Asia di bawah usia Uzbekistan, di mana saat itu Indonesia di bawah Sintayong mampu menahan imbang Uzbekistan dengan skor 0-0. Dan ada dua pemain Uzbekistan di tim ini yang menjadi Muhammad Jonov. Kembali serangan dari Uzbekistan, sangat berbaik oleh Hashimov, berhasil digagalkan. Kita lihat Bimanyung langsung ke belakang tadi kepada Bagas Kava, dilempar ke depan langsung pada Egy Maulana. Mudah saja buat para pemain Uzbekistan untuk meredam serangan-serangan. Ibrahim Khalil. Nampak ada satu pemain Indonesia yaitu kapten ke-11 Rizky Ridho, pemain yang memperkuat Persija Jakarta. Wasit Samari Muhammad Ahmed. Melihat kondisi dari Rizky Ridho nampaknya oke-oke saja. Bola kembali dikuasai para pemain Uzbekistan, negara yang berada di Konfederasi Sepak Bola Asia Tengah, sedangkan Indonesia di Asia Tenggara. Ibrahim Khalil dari kanan sisi Indonesia kini coba melakukan tekanan. Kembali lagi kita lihat Muhammad Qadir, umpan ke depan sangat berbahaya, coba diantisipasi dengan didelay saja. Kita lihat oleh Bagas Kava, tidak bisa tadi diraih oleh Ibrahim Khalil atau Yuldosef Muhammad atau Ibrahim Khalil. Inilah pelatih Timur Kapatse dari Uzbekistan. Di Asian Games 2018 Uzbekistan sukses melaju ke perempat final, sedangkan Indonesia harus terhenti di babak 16 besar saat kalah adu penalti dari Uni Emirat Arab. Kini Doni Tri yang menggantikan posisi Muhammad Haikal ke belakang, sangat bagus pada Andistio. Ada Doni Tri lagi, langsung arahkan maksudnya kepada Ramadan Sananta, tidak berhasil, terlalu jauh dari Ramadan Sananta, langsung kepada penjaga gawang Nazarov. Masih tenang saja Nazarov, lebar arahkan kepada Yuldosef Amir Said. Umpan langsung nomor punggung 20 Ruslan Jianov, sangat berbahaya Jianov, berhasil digagalkan. Kita lihat sangat baik oleh Rizky Ridho, namun sulit sekali untuk memberikan umpan ke depan. Gagal kilat Egy untuk memberikan kontrol yang baik. Direbut lagi para pemain Uzbekistan. Kini ada kilat Jianov, masih jadi kotak penalti, sangat berbahaya tentunya. Berhasil dipatahkan sangat baik. Kita ada Abim maju, Egy Maulana Fikri langsung ke depan, arahkan kepada Sananta. Berhasil dikuasai lagi para pemain Uzbekistan ke belakang. Sangat mudah terlepas para pemain bola Indonesia atau kehilangan bola para pemain Indonesia. Kini bola kembali para pemain Uzbekistan yang memiliki peringkat jauh lebih baik dibanding pemain atau tim nasional Indonesia. Untuk tim nasional senior mereka yang berada di peringkat 70-an dunia. Kini Joliluddin masih kuasai bola, lihat ke belakang. Ibrahim Khalil, mudah saja dipatah oleh Ruslan Jianov. Ini nomor punggung 20 adalah Ruslan Jianov, penyerang yang sangat kaya dari Uzbekistan. Di pertandingan ini hanya menyertakan 3 pemain awalan atau starter dari akhir saat melawan Hong Kong, sedangkan 8 pemainnya adalah pemain yang masuk di babak kedua, maksudnya untuk menggantikan atau tidak bermain saat melawan Hong Kong di pertandingan kedua. Tidak pelanggaran, langsung di kotak penalti, sangat berbahaya tadi. Ada Egy Maulana Fikri tadi untuk menghalau bola, tapi bola keluar lapangan pertandingan dan menghasilkan tendangan penjuru yang kedua buat Uzbekistan.
Kapten kesebelasan dari Uzbekistan memang sangat berbahaya, Jaloli Dinov atau Jalaluddin. Egy Maulana Fikri turun ke bawah, kita lihat Ede Wangga, Jaloli Dinov. Angkat sudah, sangat berbaik di kotak penalti. Sundul tadi hanya mengangkasa tadi di atas penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi. Sundulan dari Ruslan Jianov. Kita lihat bagaimana dalam tayangan ulang. Tidak berhasil pemain Indonesia untuk mengawal pergerakan dari Jianov atau Ruslan Jianov. Umpan-umpan yang tentu saja sangat dikhawatirkan para pemain Indonesia adalah umpan-umpan silang. Karena kerap kali tim nasional Indonesia harus kebobolan dengan umpan-umpan seperti itu. Kembali kehilangan bola, direbut lagi oleh Jaladinov, tapi pelanggaran menurut wasit Samari Muhammad Ahmed. Muhammad Taufani, pemain asal Borneo FC. Inilah Jalodinov. Andistio Nugroho Persikabo 1973 kepada Rizky Ridho. Hernando Ari Sutaryadi angkat ke depan, masuk kepada Egy. Sangat baik Ramadan Sananta, bukan sebuah pelanggaran. Ramai Rumakik gagal. Ada Yuldoshev, Halimatov ke belakang pada Yuldoshev. Ibrahim Khalil, masih Ibrahim Khalil. Berusaha dia bertarung dengan Ramai Rumakik ke belakang penjaga gawang Nazarov. Muhammad Khodir. Cukup baik para pemain Uzbekistan untuk bermain. Dipatahkan tadi sangat baik oleh Taufani, dan kini ada Abimanyu. Sangat bebas, kita lihat Ramai Rumakik. Gagal Ramai Rumakik. Dicuri lagi para pemain Uzbekistan. Sangat cepat kehilangan bola para pemain Indonesia. Karena para pemain Uzbekistan memang memiliki postur jauh lebih baik dibanding para pemain Indonesia. Tadi Khalimatov ke kiri pada Yuldoshev. Ibrahim Khalil. Sangat dominan para pemain Uzbekistan di tengah. Jalolidinov, masih Jalolidinov. Ibragimov, masih Ibragimov. Dari bawah para pemain Uzbekistan langsung melambungkan umpan ke depan. Tidak berhasil, kita lihat nomor punggung 2 yaitu Mirsaidov. Nama panjangnya adalah Sidaz Zamat Mirsaidov. Adalah pelatih Uzbekistan Timur Kapatse. Donitri, pemain asal Persija Jakarta, lempar ke dalam. Sebuah pelanggaran telah dilakukan oleh Ramadan Sananta terhadap Ibragimov atau Ibrahim Ibragimov. Salah satu dari 3 pemain Uzbekistan yang menjadi starting awal saat melawan Hong Kong di pertandingan kedua. Nampaknya menurut wasit Samari Muhammad Ahmed harus diulang tadi tendangan bebas dari Uzbekistan. Jalolidinov, kapten ke-11. Umpan langsung lambungkan ke kotak penalti, sangat berbahaya tadi. Datang lagi serangan dari Uzbekistan dari Ibragimov. Untuk pemain Indonesia tapi cukup baik karena bola yang sangat lemah tadi datangnya pada Hernando Ari Sutaryadi. Egy Maulana Fikri kembali kehilangan bola. Dan sangat cepat para pemain Uzbekistan kuasai bola kembali. Ibragimov cukup mendominasi lini tengah Uzbekistan melawan Indonesia. Saidov bermain di tengah, kita lihat Ibragimov. Yuldoshev, Ibrahim Khalil. Pendek saja kita lihat kepada Nurchaev. Nah, pada ke Nurchaev lagi. Umpan kepada Yuldoshev, Muhammad Khalil tadi. Bola terlalu jauh. Masih sulit nampaknya para pemain Indonesia untuk bisa mengembangkan permainan. Karena memang Uzbekistan terus menekan pemain-pemain dan juga pertahanan Indonesia. Inilah Yuldoshev, Ibrahim Khalil, back sayap dari Uzbekistan. Langsung para pemain Uzbekistan melakukan tekanan. Sulit nampaknya buat Bagas Kava untuk lepas dari sergapan para pemain Uzbekistan. Lempar ke dalam Indonesia. Kembali kuasai, mudah saja para pemain Indonesia kehilangan bola.
Datang lagi serangan membantu dari belakang para pemain Uzbekistan. Mirsaidov. Umpan panjang ke kiri tadi maksudnya, tapi gagal. Ada Ramai Rumaki ke depan, masuk kepada Ramadan Sananta. Oh, direbut oleh Ramadan Sananta. Masih seorang diri Ramadan Sananta. Siapa yang akan diberikan oleh Ramadan? Terlalu cepat tadi untuk memberikan umpan kepada Abimanyu. Mudah saja buat para pemain dari Uzbekistan. Nazarov, umpan langsung ke depan, arahkan kepada Hoshimov. Sangat cepat kita lihat. Akan kesebelasan Jalolidinov. Tapi dikawal dengan sangat baik oleh Andistio Nugroho. Datang lagi tekanan, sangat berbahaya. Berhasil digagalkan oleh kapten kesebelasan Eris Kirido. Datang lagi bantuan dari para pemain Uzbekistan. Ibrahimov, masih Ibrahimov. Umpan ke kanan pada Jalolidinov, kapten kesebelasan di kotak penalti. Sangat baik kita lihat Donitri untuk menggagalkan serangan dari kapten kesebelasan Uzbekistan. Mencarikan tapi para pemain Uzbekistan langsung cepat menutup dan nampaknya sulit buat para pemain Indonesia untuk bisa bermain lebih kompak karena memang tekanan sangat cepat atau sangat kuat dilakukan para pemain Uzbekistan. Mirsaidov tadi lempar ke dalam, berhasil gagalkan para pemain Indonesia. Dewangga ke depan, sangat baik kontrol pada Ramai Rumaki. Masih Ramai, umpan cepat, sangat baik pada Ramadan Sananta. Oh, nampaknya benturan yang cukup keras tadi dilakukan nomor punggung 18. Sangat sulit tampaknya para pemain Indonesia untuk keluar dari tekanan para pemain dari Uzbekistan. Tendangan penjuru yang pertama buat Indonesia. Nazarov menjaga gawang Uzbekistan, berpostur sangat tinggi. Tendangan penjuru semoga saja berhasil dimanfaatkan dengan baik para pemain Indonesia. Akan dilakukan oleh Syahrian Abimanyu dan juga ada Egy Maulana Fikri yang berada di belakang Abimanyu. Tendangan penjuru yang pertama kita Ramai Rumaki dihalangi kita oleh Halimatov, lakukan sudah di kotak penalti. Oh, syuting langsung dari Wangga, gagal kita lihat. Egy Maulana Fikri coba memberikan bola ke belakang. Donitri Pamungkas, tidak jelas tadi siapa yang diberikan oleh Donitri karena memang tidak ada satupun pemain Indonesia di wilayah yang diberikan tadi oleh Donitri. Masih cukup sulit Indonesia untuk bisa mengembangkan permainan karena tekanan-tekanan dan pressing secara unit dan juga man-to-man dari para pemain dari Uzbekistan sangat-sangat menyulitkan para pemain Indonesia. Halimatov tadi kepada Yuldosev Ibrahim Holil. Halimatov lagi, masih Halimatov. Bermain dari tengah tadi Halimatov. Tekanan coba dilakukan para pemain Uzbekistan. Mirsaidov coba dikejar tadi kita lihat oleh Donitri namun gagal. Oh, umpan langsung ke kotak penalti, sangat berbahaya tadi. Jalolidinov berhasil dipatahkan para pemain Indonesia. Kita Hasan Abimanyu, umpan langsung ke depan, sangat cepat kita lihat, masuknya kepada Ramadan Sananta. Mudah saja para pemain Uzbekistan untuk bisa mematahkan serangan-serangan coba lakukan para pemain dari Uzbekistan tadi. Ibrahimov, umpan langsung ke kiri. Oh, berhasil dikuasai kita lihat nomor punggung 9. Sangat berbahaya tadi Hoshimov untuk bisa atau mencoba melewati Bagas Kava, tapi kembali mendapatkan tendangan penjuru buat Uzbekistan yang ketiga kalinya. Nampaknya Indonesia benar-benar menerapkan counter attack untuk bisa mengantisipasi atau melawan tekanan-tekanan yang coba dilakukan para pemain Uzbekistan yang memiliki kemampuan dan pemahaman berbola yang lebih baik. Sebetulnya di AFC U19 atau U20 di Uzbekistan, Indonesia mampu memberikan perlawanan yang sangat baik kepada Uzbekistan sehingga saat itu Indonesia mampu di bawah Sintayong untuk menahan imbang Uzbekistan di kandangnya sendiri dengan skor 0-0. Tapi di sini tentu saja dengan penambahan banyak pemain senior
Kekuatan tentu akan sangat berubah. Tendangan penjuling keempat lakukan sudah. Kini Mirsaidov, masih Mirsaidov di tengah, kosong langsung ke kanan. Tempati kita oleh Hoshimov, masih Hoshimov berusaha dia melewati Donitri, masih Hoshimov. Hati-hati Indonesia, langsung ke kotak penalti kepada Mirsaidov. Oh, berhasil digagalkan oleh Donitri, langsung ke depan. Terlalu cepat memberikan umpan pada Holimatov, umpan di kotak penalti, hampir saja direbut para pemain Uzbekistan, tapi datanglah penjaga gawang Hernando Arisutaryadi, umpan pendek langsung kita lihat kepada Bagas Kava, umpan cepat ada kepada Egy Molnavir kiri tengah kepada Abimanyu, hampir saja direbut, masih Abimanyu. Nampaknya para pemain Indonesia sangat-sangat sulit, masih sulit untuk bisa keluar dari tekanan para pemain Uzbekistan tadi. Kapten kesebelasan Jalolidinov atau Jalaluddin tadi untuk bisa merebut bola dari Sarihan Abimanyu, dan pelanggaran telah dilakukan oleh Jalolidinov. Kembali kehilangan bola para pemain Indonesia. Kini Mirsaidov langsung memberikan tekanan para pemain Uzbekistan. Ibrahim Muhammad Qadir, Ibrahimov, masih Ibrahimov, Yildizev, Ibrahim Khalil, masih Khalil, Cianov, umpan langsung arahkan ke kotak penalti, terlalu jauh tadi maksudnya kepada Hoshimov. Dan memang para pemain Uzbekistan sangat-sangat mobile dan sangat cair pergerakan para pemainnya, karena kerap kali para pemain mereka bertukar posisi sehingga sangat menyulitkan para pemain Indonesia untuk bisa menjaga satu persatu para pemain Uzbekistan. Dan tendangan gawang saja buat Indonesia setidaknya sampai menit ke 20 ini atau menuju 20, Indonesia masih berhasil untuk bisa menahan gempuran dari Uzbekistan. Kini Andistio Nugroho langsung ke tengah, Dewangga direbut lagi tadi masuknya kepada Taufani. Masih cukup sulit para pemain Indonesia. Tekanan-tekanan langsung dilakukan para pemain Uzbekistan. Lemparan ke dalam, Donitri Pamungkas pada Ramai Rumakik. Gagal Ramai Rumakik memberikan umpan. Ada Jalolidinov, masih Jalodin. Langsung ke tengah. Oh, sangat berbahaya kepada Yildizev. Ibrahim Khalil berduel dengan Bagas. Pelanggaran jelas dilakukan oleh Ibrahim Khalil. Dan nampaknya Syamari Muhammad Ahmed memberikan peringatan tadi karena Yildizev Ibrahim Khalil menarik baju atau kaos dari Bagas Kava sehingga dapat peringatan. Nah, bisa saja tadi mendapatkan kartu kuning jika dilakukan kembali oleh Yildizev Muhammad atau Ibrahim Khalil. Jelas sebuah pelanggaran. Meminta kartu para pemain Indonesia tapi dibiarkan saja oleh wasit Syamari Muhammad Ahmed. Lakukan sudah tendangan bebas langsung pada Ramadan Sananta. Bagus sekali kita lihat ada Abimanyu melebar dia ke kiri kepada Donitri, masih Donitri kembali ke belakang. Ada Andistio Nugroho coba didekati oleh Hoshimov, sangat baik kita lihat tadi Donitri. Langsung kita lihat Taufani, masih Taufani langsung ke kiri pada Ramai Rumakik, masih Ramai Rumakik. Siapa yang akan diberikan? Langsung kembali lagi kita pada Dewangga. Akhirnya Abimanyu bermain lagi ke belakang para pemain Indonesia. Donitri, Dewangga nampaknya belum berhasil untuk mendekati kotak penalti para pemain Indonesia, masih terus ke belakang. Kita lihat saja ada Rizky Ridho, direbut lagi oleh Yildizev, berhasil digagalkan dengan sangat baik kita lihat oleh Rizky Ridho. Terlalu cepat kehilangan bola para pemain Indonesia. Nampaknya belum ada opsi yang sangat baik, belum ada lubang-lubang yang bisa dieksploitasi para pemain Indonesia di depan atau di belakang pertahanan dari Uzbekistan. Disapu langsung oleh Rizky Ridho. Langsung kita lihat pertempuran terjadi di tengah Abimanyu dan Egy Molnavir. Masih Abimanyu, pelanggaran dilakukan oleh Jalolidinov. Oh, nampaknya ada sedikit insiden yang terjadi antara Ramadan Sananta dan juga para pemain dari Uzbekistan. Pelatih Indra Safri yang tentu saja pernah melawan Uzbekistan di kejuaraan Asia di bawah usia 19 tahun di Myanmar pada tahun 2014. Saat itu Indonesia dikalahkan Uzbekistan dengan skor yang sangat mencolok 3-1. Padahal saat itu Indonesia di bawah Indra Safri sangat diharapkan untuk bisa melaju atau pencapaian yang cukup baik. Tapi karena memang saat itu Indonesia dengan persiapan yang sangat panjang, dengan rangkaian tur yang sangat heboh, membuat para pemain Indonesia jauh dari pencapaian yang sangat diharapkan para penggemar sepak bola Indonesia. Ibrahimov mendapatkan kartu kuning
Melewati Samari. Hoshimov umpan langsung di tengah, hasil dipatahkan tadi, kembali lagi dikuasai para pemain dari Uzbekistan. Ibrahim Khalimatov, Yuldoshev, Ibrahim Khalil, kembali pada Khalimatov dari tengah, sangat leluasa para pemain Uzbekistan. Khalimatov siapa akan diberikan, masih mencari rekan di depan, kembali ke belakang. Nomor punggung 5 Muhammad Khadir, ada Jalolidinov, masih Jalolidinov, siapa yang diberikan, umpan langsung di kotak penalti, ada Yuldoshev, sangat berbahaya. Hampir saja terlepas, lepas dari pengamatan kita. Nomor punggung 20 Ruslan Gianov. Bagaimana kita lihat serangan-serangan atau rancangan serangan yang sangat berbahaya dari Uzbekistan. Terlepas dari pengawalan Bagas tadi, kita lihat Ruslan beruntung kontrolnya tidak baik sehingga lepas tadi peluang dari Uzbekistan. Khalimatov dari tengah, siapa yang diberikan, Khalimatov kembali kepada Jalolidinov, ke depan langsung. Siapa yang diberikan, masih kita lihat umpan langsung di kotak penalti. Ibrahimov, masih Ibrahimov pada Hoshimov, masih Hoshimov, siapa yang diberikan, umpan langsung di kotak penalti, dipatahkan oleh Rizky Ridho. Ramadan Sananta, sangat baik Ramadan Sananta, sendirian, masih sendirian Ramadan Sananta, dikepung sekitar 6 pemain dari Uzbekistan. Tentu sangat sulit, langsung ke kanan, berhasil bola dikuasaikah oleh Egy Maulana Fikri. Tampaknya Egy pun sangat sulit untuk mendapatkan bola. Sepanjang 3 pertandingan awal memang belum ada performa yang sangat meyakinkan dari Egy Maulana Fikri. Dan penampilannya pun belum sangat meyakinkan, dan pelanggaran dilakukan oleh Egy Maulana Fikri. Padahal Egy memang sangat diharapkan untuk bisa menjadi satu kartu as buat tim nasional Indonesia di Asian Games kali ini. Mirsaidov, kembali para pemain Uzbekistan. Hoshimov, masih Hoshimov, didekati oleh Ramai Rumakik, masih Hoshimov, melewati Donitri, pelanggaran dilakukan oleh Donitri. Sudah 25 menit, skor masih tetap 0-0. Hussein, maksudnya Ulukbek Hoshimov, dilanggar tadi oleh Donitri Pamungkas, pemain asal Persija Jakarta. Tendangan bebas saja, tentu saja Indonesia harus hati-hati karena memang crossing seperti inilah yang kerap kali membahayakan gawang Indonesia. Para supporter dari Uzbekistan, tanpa tendangan bebas atau bola dihadapi oleh Jalolidinov dan juga Mirsaidov, dikawal pagar hidup Donitri dan juga Ramai Rumakik. Ada nampak kita lihat nomor punggung 20 Ruslan Gianov, dikawal oleh Rizky Ridho. Nampaknya kita Jalolidinov langsung di kotak penalti, berbahaya, bola melambung tadi. Hampir saja kita lihat membahayakan gawang Indonesia. Screen tadi Donitri, umpan langsung ke depan, tidak ada satupun pemain Indonesia. Ada Yuldoshev tadi, coba dikejar oleh Abimanyu, tapi memang bola terlalu jauh. Para pemain Uzbekistan memang sangat leluasa. Sangat mudah buat Uzbekistan untuk mengatasi serangan-serangan Indonesia. Mirsaidov, kembali serangan dilakukan para pemain dari Uzbekistan. Jalolidinov langsung angkat ke kotak penalti. Sundul tadi masuknya kepada Ibrahimov tadi. Namun gagal kita lihat. Ada Egy Maulana Fikri, direbut lagi. Kembali lepas Egy Maulana Fikri. Ada Hoshimov, mudah saja kerjasama yang sangat baik. Khalimatov angkat di kotak penalti, arahkan pada Jalolidinov. Sundulannya berhasil diamankan oleh penjaga gawang Hernando Ari Sutariyadi. Kembali Taufani, Indonesia kehilangan bola. Terlalu mudah, kembali Khalimatov. Uzbekistan melakukan tekanan. Siapa yang diberikan oleh Khalimatov? Menumpuk para pemain Indonesia di belakang. Arahkan pada Jalolidinov. Offside nampaknya. Sedikit protes dari kapten kesebelasan Jalolidinov kepada wasit atau asisten wasit satu tadi. Ya, memang sudah dalam posisi offside. Kita lihat Jalolidinov. Tendangan bebas Indonesia langsung ke depan, arahkan pada Ramadan Sananta. Gagal Ramadan Sananta bertempur tadi. Pelanggaran dilakukan oleh Dewangga.
Tapi apa yang dilakukan oleh Dewangga sangat baik untuk bisa menghentikan sementara dari serangan balik yang dilakukan oleh Ruslan Janov dari Uzbekistan. Inilah Dewangga, pemain asal Persis Semarang yang bisa bermain di posisi yang sangat banyak seperti back kiri, center back dan juga gelandang bertahan. Dan kali ini Dewangga memainkan peran sebagai gelandang bertahan. Dufronov, Yuldoshev, Ibrahim Khalil, masih Ibrahim Khalil kini. Halimatov, Dufronov, Muhammad Qadir langsung ke depan. Berhasil digagalkan oleh Donitri Pamungkas, tapi memang kerap kali para pemain dari Uzbekistan berhasil menerobos celah-celah pertahanan Indonesia di babak pertama ini. Donitri pada Andistio Nugroho, kembali umpan panjang dilakukan para pemain Indonesia ke depan. Ada Dufronov, ada Yuldoshev, mudah saja buat para pemain Uzbekistan untuk menguasai bola. Yuldoshev tadi kita lihat kepada Muhammad Qadir, ada Mir Saidov, umpan langsung ke depan, ada Jianov, ada Jalaldinov, kembali kepada Jianov di kotak penalti, berbahaya, angkat langsung di kotak penalti. Sangat berani apa yang dilakukan oleh Bagas Kava untuk mengontrol bola tadi. Padahal kita lihat tadi Hoshimov berusaha mengejar bola, kembali jatuh dikuasai para pemain Uzbekistan. Ada Halimatov dari tengah, kita depan si Halimatov, siapa yang diberikan Halimatov? Ada Mursaidov, masih Mersaidov langsung ke depan, arahkan kepada Jianov, angkat langsung, dipatahkan oleh Andistio Nugroho, tapi bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Uzbekistan. Berebut dari Ramai Rumakik, ada kita Dewangga, bukan sebuah pelanggaran, lempar ke dalam buat Indonesia. Setidaknya masih berhasil selamat Indonesia dari serbuan para pemain Uzbekistan. Masih belum berhasil untuk bisa melakukan tekanan karena memang Indonesia terus diserang para pemain Uzbekistan. Kita lihat bagaimana serangan yang sangat berbahaya. Hampir saja kita lihat tadi Bagas Kava sangat berani untuk mengontrol bola. Kembali para pemain Uzbekistan. Jalaldinov, masih Jalaldin langsung ke depan. Ada Hoshimov langsung syuting tadi. Lalu lemah dan lembut tadi tendangan dari Hoshimov. Mudah saja buat Hernando. Adalah Hoshimov, striker yang sangat berbahaya dari Uzbekistan. Kembali para pemain Uzbekistan kuasai bola. Halimatov, berduel kita Dewangga, masih Dewangga. Pelanggaran buat Indonesia. Sedikit protes kita Jalaldinov. Peluang yang sangat-sangat baik sebenarnya, tapi bolanya tidak akurat ditendang tadi oleh Hoshimov. Indonesia kembali dari bawah coba melakukan tekanan, tapi pemain Uzbekistan langsung melakukan pressure unit secara baik sehingga sulit para pemain Indonesia untuk keluar dari tekanan para pemain Uzbekistan. Kita lihat bagaimana para pemain Uzbekistan langsung mengejar bola. Hernando Arisutaryadi, umpan langsung ke depan, patah lagi di kaki para pemain Uzbekistan. Ada Rizky Ridho, Dewangga, umpan sudah kepada Donitri, dibuang saja oleh Halimatov. Lempar ke dalam buat Indonesia. Dior Halimatov, pemain yang sangat sentral di lini tengah dari Uzbekistan. Ada Abimanyu. Donitri hampir saja kehilangan bola. Donitri harus hati-hati Indonesia. Hernando Arisutaryadi, Andistio Nugroho, Abimanyu. Terlalu lemah Abimanyu. Direbut lagi para pemain dari Uzbekistan. Hoshimov di kotak penalti. Hoshimov, siapa yang diberikan oleh Hoshimov? Bukan sebuah nampaknya dianggap diving, kita lihat tadi oleh Shomori Muhammad Ahmed. Pergerakan dari Hoshimov, look back Hoshimov. Kartu kuning, sudah 2 kartu kuning yang diraih para pemain Uzbekistan. Yang pertama Ibrahimov dan inilah Hoshimov. Kita lihat bagaimana memang diving, tapi Rizky Ridho memang harus hati-hati karena tarikannya bisa saja menjadi malapetaka buat tim nasional Indonesia. Ramadan Sananta berjuang kini. Ada Ramai Rumakik ke belakang. Ramai Rumakik, ada Donitri, sangat baik Donitri berduel dengan Jianov, pelanggaran Jianov.
Tendangan bebas buat Indonesia. Inilah Gianov, Ruslan Gianov yang melakukan pelanggaran, kita lihat, kepada Doni Tri Pamungkas. Tendangan bebas buat Indonesia, nampak Andi Setio Nugroho langsung ke depan, ada Ramai Rumakik, gagal Rumakik, kembali direbut para pemain Uzbekistan. Oh, serangan yang sangat cepat, hati-hati, Hoshimov berduel. Oh, sangat baik apa yang dilakukan tadi oleh Andi Setio Nugroho, sebuah sliding tackle yang sangat-sangat baik, berhasil menggagalkan serangan dari Hoshimov. Kini Setio Nugroho gagal mendapatkan bola. Kita lihat Abimanyu, masih Abimanyu langsung ke depan, ada Egy Maulana Fikri, masih Egy, umpan ke depan, ada Ramadan Sananta di kotak penalti, umpan langsung gagal, nampaknya berhasil diselamatkan oleh Dafronov tadi. Dafronov membaca arah pergerakan atau arah bola yang dilepaskan tadi, mengarah kepada rumah kick dari Ramadan Sananta. Kerjasama yang sangat baik Egy, Ramadan dan juga Ramai rumah kick. Tapi kita lihat bagaimana Mir Saidov berhasil menggagalkan tekanan-tekanan yang coba dilakukan oleh para pemain Indonesia, khususnya Ramai rumah kick tadi. Ya, Uzbekistan memang salah satu tim level atas Asia sama Jepang, Saudi, Iran. Sedangkan Indonesia memang sangat jauh peringkatnya dari Uzbekistan di level senior. Karena Indonesia saat ini di sekitar 140-an atau 147, sedangkan Uzbekistan berada di posisi 70-an dunia. Sebuah jarak yang sangat jauh antara Uzbekistan dan juga Indonesia, tapi kita pernah mengalahkan Kyrgyzstan yang memiliki peringkat juga yang lebih baik. Kini kembali tendangan penjuru Taufani lakukan di kotak penalti, berbahaya, masuk kepada Setio Nugroho, berduel. Kita lihat Rizky Ridho, ada Setio Nugroho lagi, sapu lagi, datang lagi pada Egy Maulana Fikri. Apakah sebuah pelanggaran? Pelanggaran-kah yang dilakukan oleh Hoshimov terhadap pemain Indonesia? Sehingga tendangan bebas buat Indonesia. Oh, sangat baik. Taufani langsung ke depan. Ramadan Sananta, ada Egy Maulana Fikri, dibuang kembali oleh Jaloliddinov atau Dufronov ini. Pemain belakang atau center back dari Uzbekistan. Inilah Egy Maulana Fikri yang bermain di Dewa United selepas kembali dari Eropa. Egy Maulana Fikri, Bagas kembali pada Egy, masih Egy, ada Taufani, masih Taufani, masuk ke dalam Taufani, sangat baik, umpan langsung kepada Abimanyu, ke kanan ada Bagas, maksudnya crossing tadi berhasil dipatahkan oleh Yuldosev. Terlalu mudah para pemain Indonesia, atau serangan Indonesia dipatahkan para pemain Uzbekistan. Tapi setidaknya di 15 menit atau 10 menit akhir ini Indonesia mampu sedikit keluar dari tekanan para pemain dari Uzbekistan. Inilah Dewangga, Rizky Ridho nampaknya berada di area kotak penalti dari Uzbekistan. Ada sekitar 5 pemain Indonesia. Dewangga lakukan sudah, berbahaya, lakukan sudah, dan apakah handsball? Tapi dibiarkan saja tadi oleh wasit Somari. Kita lihat lagi tekanan Indonesia, angkat Bagas, langsung di kotak penalti, sangat berbahaya. Ada Ramadan, syuting langsung Rizky Ridho. Kembali gagal. Ini adalah Yuldosev. Serangan kembali dilakukan para pemain Uzbekistan. Coba diredam tadi. Kita lihat, masih kuasai para pemain. Tekanan langsung ke depan, dipatahkan oleh Taufani, sangat baik. Umpan langsung arahkan, maksudnya kepada Husain Nurchaev tadi dari Ibragimov. Nampaknya para pemain Uzbekistan pun sedikit agak panik dengan tekanan-tekanan yang coba dilakukan para pemain Indonesia. Ada Bagas Kava, umpan langsung ke depan, gagal lagi kepada Egy. Mudah saja para pemain Uzbekistan. Kini Halimatov di tengah, siapa yang diberikan ke kiri pada Yuldosev, Ibrahim Khalil, masih Khalil, pendek saja kita lihat kepada Hoshimov, masih Hoshimov, arahkan pada Ibragimov, tidak berhasil dia untuk meraih bola karena memang bolanya terlalu tajam, langsung menusuk ke area pertahanan Indonesia. Umpan yang diberikan oleh Hoshimov terhadap Ibragimov sehingga gagallah tekanan-tekanan yang coba dilakukan para pemain Uzbekistan. Seperti yang kita ketahui, Uzbekistan di rentang 2002 sampai Asian Games kali ini berhasil sukses melaju ke perempat final 2 kali. Sedangkan Indonesia
Pencapaian 16 besar adalah kedua kalinya setelah di Incheon 2014 dan juga Jakarta Palembang 2018. Di 2014 Indonesia di bawah asuhan Luis Mia kalah dari Uni Emirat Arab. Sedangkan di 2014 Indonesia di bawah asuhan Aji Santoso juga gagal untuk melaju ke tahap yang lebih jauh karena harus gugur di babak 16 besar. Kini kita lihat Andistio Nugroho dari bawah coba melakukan tekanan. Ada Rizky Ridho, kapten ke-11 asal klub Persija Jakarta. Bagas jauh ke bawah kembali pada Andistio Nugroho. Nampaknya menunggu kini para pemain Uzbekistan. Taufani di tengah, ada Dewangga. Oh, gagal Dewangga. Ada Halimatov tadi yang beruntung gagal juga Halimatov. Kini Bagas dari Indonesia, pasukan merah putih kuasai bola. Kita lihat ada Abimanyu bermain coba lebih lambat para pemain Indonesia. Abimanyu memberikan bola kepada Andistio Nugroho, mencoba mengatur tempo para pemain Indonesia karena memang tekanan-tekanan yang dilakukan para pemain Uzbekistan sangat luar biasa bagus sehingga sulit para pemain Indonesia. Di tengah kita lihat ada Egy Maulana Fikri, ada Dewangga kembali ke belakang, kembali pada Dewangga. Awas direbut tadi oleh Ruslan atau Hussein Norcaev. Hampir saja Hernando Ari Sutariadi gagal memberikan umpan matang kepada Bagas Kava. Harus hati-hati Indonesia. Inilah Hernando Ari Sutariadi, penjaga gawang muda berusia 20 tahun yang kini menempati penjaga gawang nomor 1 tim nasional senior Indonesia. Sebuah pencapaian yang sangat baik dari Hernando Ari Sutariadi. Dafronov, Ibrahimov, Halimatov, Ibrahimov kembali kepada Halimatov, bermain cukup tenang para pemain, sangat percaya diri pemain Uzbekistan. Khodir, ada Gianov, angkat kotak penalti, arahkan tadi masuk ke nomor punggung 14 yaitu Yuldosev. Muhammad Khalil tadi, Ibrahim Khalil tadi, masih gagal para pemain dari Uzbekistan. Setidaknya sampai menit ke-40 Indonesia masih sukses untuk meredam tekanan-tekanan yang coba dilakukan para pemain dari Uzbekistan. Kembali Ibrahimov, ada Jaloluddinov, masih Jalaluddin, syuting Jalaluddin. Alhamdulillah gagal lagi tekanan-tekanan yang sangat-sangat baik dilakukan para pemain Uzbekistan. Benar-benar sangat membahayakan gawang dari Hernando Ari Sutariadi. Bagaimana syuting dari Jaloluddinov hampir saja membawa petaka dan menyentuh tipis di samping gawang Indonesia yang dikawal oleh Hernando. Memang menyentuh sedikit tepisan dari penjaga gawang Hernando. Pelatih Timur Kapase dari Uzbekistan, tendangan penjuru kembali dilakukan dan diraih para pemain Uzbekistan. Situasi yang sangat berbahaya, hati-hati Indonesia. Lakukan sudah, tinggi datangnya, berbahaya, disundul tadi. Sangat baik lompatan dari pemain Indonesia, pemain Uzbekistan dari Dafronov, dan tidak ada satupun pemain Indonesia yang berhasil menandingi atau menyaingi lompatan yang dilakukan para pemain Uzbekistan. Kita lihat bagaimana sangat mencolok lompatan dari Dafronov sehingga Dewangga pun tidak berhasil untuk menyamai lompatan dari Dafronov. Beruntung lompatannya masih jauh dari sasaran dan menghasilkan saja tendangan gawang buat Indonesia. Kini ada Andistio Nugroho dari bawah coba langsung angkat ke depan, arahkan pada Ramai Rumakik. Kini ada Donitri, masih Donitri, umpan ke depan langsung gagal. Kita Taufani, mudah saja kini para pemain Uzbekistan. Ibrahimov langsung ke tengah, ada Hosimov, masih Hosimov, siapa yang diberikan oleh Hosimov, masih Hosimov ke kiri, tempatnya Yoldesev, ada Ibrahim Khalil, masih Ibrahim Khalil berduel dengan kita Bagas Kava dan juga Abimanyu. Bukan sebuah pelanggaran. Kembali para pemain Indonesia sukses untuk bisa meredam tekanan-tekanan yang coba dilakukan para pemain Uzbekistan. Seharusnya pelanggaran tadi sedikit di kaki dari Yoldosev Ibrahim Khalil, naik atau dikenai kaki, tackle yang sangat-sangat tepat mengenai tulang kering dari
Ibrahim Khalil, tapi dibiarkan saja oleh Samari Muhammad Ahmed, wasit yang memimpin pertandingan, sehingga dibuang saja oleh Abimanyu tadi memberikan kesempatan untuk Ibrahim Khalil untuk mendapatkan perawatan dari tim medis dari Uzbekistan. Ramadan Sananta yang datang khusus di babak 16 besar ini semoga saja membawa kebahagiaan dan angin segar buat tim nasional Indonesia di pertandingan ini. Dan memang agak terbukti dengan sedikit perubahan di lini depan Indonesia, walaupun tetap saja masih agak sulit buat Sananta untuk bisa mendapatkan pasukan-pasukan bola dari tengah, karena memang tekanan-tekanan atau pressure-pressure yang dilakukan para pemain Uzbekistan di tengah pertandingan ini sangat-sangat menyulitkan lini depan Indonesia. Dan sampai saat ini pun Egy belum bisa memberikan umpan matang dari sisi sayap buat Ramadan Sananta, begitu juga Ramai Rumakik, sehingga Ramadan Sananta itu belum berhasil juga untuk bisa mendapatkan pasokan atau juga peluang-peluang baik untuk bisa mencetak gol. Dan Egy memang sangat diharapkan untuk bisa memecah pertahanan Uzbekistan dari lini, maksudnya dari sisi kanan pertahanan Uzbekistan. Lemparan fair play diberikan Uzbekistan tadi, Hoshimov ke belakang kepada penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi. 20 detik lagi pertandingan babak pertama akan segera berakhir di waktu normal. Masih 0-0. Uzbekistan adalah juara Asian Games 94 di Hiroshima. Hernando Ari Sutaryadi langsung kepada Ramai Rumakik, gagal. 2 menit tambahan waktu di babak pertama. Langsung ke depan, offside. Sangat berbahaya jika tidak offside tadi. Inilah Hoshimov. Lihat back Hoshimov jelas memang berada dalam posisi offside. Pertahanan yang sangat baik dari lini belakang Indonesia. Rizkyrido kembali kepada Hernando. Umpan langsung ke depan, arahkan pada Taufani, berdua dengan Holimatov. Oh, Ramai Rumakik. Oh, terlalu cepat memberikan umpan dari Ramai Rumakik pada Ramadan Sananta. Donitri kini Indonesia. Dewangga tidak dapat menahan bola. Kita lihat Egy Maulana Fikri sulit dilepas dari penjagaan para pemain belakang Uzbekistan. Kita lihat Egy berduel, kita lihat sangat baik. Kita lihat Bagas dengan Hoshimov. Katakan oleh Rizkyrido, masih Rizky di tengah, ada Dewangga. Hati-hati Dewangga, umpan langsung ke depan, masuk kepada Egy Maulana Fikri. Tapi bola terlalu jauh dari Egy Maulana Fikri. Umpan kaki kanan dari Freda Dewangga. Kembali kita lihat Halimatov, umpan langsung, ada Hoshimov, angkat di kotak penalti, berbahaya, ada Andis Nugroho. Kini Egy Maulana Fikri, masih Egy. Naik kaki dari Yoldasev. Ibrahim Khalil dari Uzbekistan membuat bola keluar lapangan pertandingan dan menghasilkan lemparan ke dalam buat Indonesia. Pasukan merah putih, pasukan Garuda, pemain-pemain yang berusia di bawah usia 24 tahun. Memang tidak biasa di bawah 24 tahun. Normalnya ada di bawah usia 23 tahun karena memang Asian Games kali ini dimundurkan karena kasus COVID. Dan wasit Samari Muhammad Ahmed baru saja meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan babak pertama dan skor masih tetap 0-0. Dan kembali kita pemirsa ke studio di Jakarta. Ya pemirsa, kembali kita akan mengajak Anda menyaksikan babak kedua Uzbekistan menghadapi Indonesia, dan saya akan langsung menuju ke Hangzhou bersama dengan Bung Hadi Ahai Gunawan. Silakan Bung Ahai. Main begitu juga Uzbekistan masih dengan formasi yang sama di babak pertama antara Indonesia dan Uzbekistan. Indonesia berada di sebelah kiri saat ini dan Uzbekistan berada sebelah kanan. Sangat cepat kita lihat Ramai Rumakik berduel dengan Yoldasev. Kalah berduel kita lihat tadi Ramai Rumakik karena berhasil digagalkan tadi serangannya oleh Dior Halimatov. Halimatov. Maksudnya Ibrahim Khalil tadi. Ibrahimov.
Masih Ibragimov kepada, oh sangat berbahaya, kita lihat Hussein. Tekanan pada Hashimov, angkat langsung di kotak penalti. Patah di kaki para pemain Indonesia kini. Dilanggar, kita lihat Egy Maulana Fikri oleh Mir Saidov. Masih belum bisa menunjukkan performa yang cukup baik Egy Maulana Fikri. Ini masih cukup sulit untuk bisa mengatasi pertahanan para pemain Uzbekistan. Dan belum ada satupun umpan-umpan matang Egy buat lini depan Indonesia, khususnya pada Sananta. Kembali gagal serangan Indonesia, terlalu mudah patah. Kembali kuasai para pemain Uzbekistan. Oh, hati-hati Indonesia, serangan balik yang sangat ketat. Jalaluddin, masih Jalaluddin pada Hashimov, angkat sangat sembilan, bebas. Oh, hampir saja, alhamdulillah gagal dari tekanan dari Uzbekistan. Oh, play on, ini Abimanyu, masih Abimanyu. Siapa yang diberikan oleh Abimanyu terlalu lama kepada Ramai Rumakik, masih Ramai Rumakik, umpan ke depan, Ramadan Sananta. Oh, terlalu cepat menyerah kita Ramadan Sananta. Cepat dilakukan serangan balik dari Uzbekistan pada Hashimov. Dari tengah Hashimov ada 4 pemain belakang Indonesia. Oh, nampak ada pemain Indonesia yang terjatuh, dibiarkan saja oleh para pemain Uzbekistan. Ada Ibragimov. Nampaknya cukup baik apa yang dilakukan pemain Indonesia, harus dilanggar. Karena jika tidak dilanggar tentu para pemain Uzbekistan akan melakukan serangan tadi ke area pertahanan Indonesia. Cukup cerdik apa yang dilakukan para pemain Indonesia dengan menjatuhkan pemain Uzbekistan. Karena jika tidak saja dilakukan, tentu saja serangan akan dilakukan oleh Uzbekistan. Karena memang wasit tadi tidak menghentikan pertandingan, play on saja tadi. Kita lihat bagaimana sangat baik apa yang dilakukan oleh Rizky Ridho sang kapten untuk menjatuhkan Ibragimov. Karena jika tidak saja tentu ada satu pemain Indonesia yang kosong tadi. Play on tadi, pelanggaran dilakukan menurut pemain Uzbekistan, tapi dibiarkan saja oleh wasit Somari Muhammad Ahmed untuk membiarkan pertandingan terus berjalan. Ramadan Sananta bermain cukup baik untuk bisa memberikan warna baru di lini depan Indonesia. Setidaknya bisa memberikan ancaman kepada lini belakang. Karena di 3 pertandingan awal lini depan Indonesia benar-benar tidak memiliki performa yang sangat baik. Dan hadirnya Sananta sedikit memberikan perlawanan. Karena memang agak sulit juga untuk memberikan tekanan kepada Uzbekistan. Karena mereka memiliki kualitas yang cukup baik. Dengan kemampuan individu yang cukup baik juga. Tapi setidaknya Indonesia di babak pertama sudah berhasil menahan imbang Uzbekistan dengan skor 0-0. Dan pertandingan babak kedua sudah berjalan 5 menit. Dan Indonesia terus mendapatkan tekanan dari para pemain Uzbekistan. Dan respon yang cukup baik juga sudah diperlihatkan para pemain Indonesia. Khususnya lini belakang dikomandai oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho, Andistio Nugroho. Dan juga Dewangga. Tendangan bebas buat Uzbekistan, Jalaluddin, Halimatov. Dan juga Muhammad Khadir ada di dekat bola. Hernando Ari Sutariyadi menjaga masa Persebaya kelahiran Semarang, shooting langsung berbahaya. Oh, alhamdulillah berhasil digagalkan tadi oleh Hernando Ari Sutariyadi. Kembali, oh nampaknya offside kah pemain dari Uzbekistan. Apa yang dilakukan oleh Hernando Ari Sutariyadi mengantisipasi tendangan yang sangat keras dari Jalaluddin tadi. Tendangan yang sangat-sangat berbahaya. Berhasil digagalkan kita lihat oleh Hernando Ari Sutariyadi. Tendangan bebas Indonesia. Inilah Jalaluddin yang tadi melakukan tendangan bebas yang sangat keras, bagaikan sebuah torpedo tadi. Dan berbelok arah, tapi diantisipasi, dibaca dengan sangat baik tadi oleh Hernando kini. Oh, umpan yang cepat kepada Egy Maulana Fikri dari Donitri tadi, masih Egy, ke dalam Egy, patah lagi tadi Egy, mudah kehilangan bola Egy. Kembali kuasai para pemain Uzbekistan, mudah saja dicuri para pemain dari Uzbekistan untuk menggagalkan tekanan Indonesia. Dari penjaga gawang Nazarov,
langsung ke depan, arahkan kepada Jalaluddin, kapten ke-11 yang turun ke bawah, seorang gelandang dari Uzbekistan, pemain yang juga memperkuat Uzbekistan di Piala Asia di bawah saat menghadapi Indonesia. Saat Indonesia saat itu menahan imbang Uzbekistan dengan skor 0-0. Nah, Ibrahim Khalil, kita lihat tadi umpan langsung ke depan, sangat berbahaya. Dibayangi saja pergerakan dari Hoshimov oleh Doni Tri Pamungkas. Diamankan sudah. Sukulit bundar oleh Hernando. Kini Ramadan Sananta, pemain asal Persis Solo. Umpan ke depan sangat lebih keras lagi dari wasit. Indonesia 2号阿米尔林巴加斯查法阿里斯基被判罚黄牌。Nampaknya Ruslan Jianov harus mendapatkan perawatan dari tim medis Uzbekistan di bawah tatapan sang pelatih Timur Kapats. Wasit Somori Muhammad Ahmed memimpin pertandingan. Tendangan bebas buat Uzbekistan akan dihadapi oleh Jalaluddin. Langsung di tengah, kosong kita Ibragimov. Ada Jianov, angkat langsung di kotak penalti, berbahaya, dibuang. Oh, dilepas tadi oleh Taufani, masih Ibragimov, benar dari kotak penalti. Liuk-liuk kita lihat Jianov, masih Ibragimov, angkat langsung, berbahaya, sungguh langsung. Oh, hampir saja direbut tadi. Datang lagi ada Jalaluddin, disapu saja oleh Abimanyu. Keluar adalah Nazarov, umpan langsung ke depan. Ada Bagas Kava, patah lagi di kaki dari Ibrahim Muhammad Khadir. Kini Ibragimov, ada kita Yildosev, angkat langsung di kotak penalti, berhasil dipatahkan. Serangan dari kini Ramai Rumakik, masih Ramai. Oh, tidak berhasil, Ramai digagalkan oleh sang kapten tadi Jalaluddin. Banyak permainan cepat coba dikembangkan para pemain dari Uzbekistan. Kita lihat bagaimana Jalaluddin berduel tadi kita dengan pemain Indonesia Ramai Rumakik. Kembali umpan langsung di kotak penalti. Oh, kosong kita lihat. Ada tunggu 19 Hussein Nurchaev mendapatkan peluang yang sangat terbuka, sangat berbahaya. Beruntung sepakannya masih gagal tadi. Kita lihat bagaimana Nurchaev tadi dengan kaki kirinya menyuting bola tadi. Beruntung melebar di sisi kiri Enda Hernando. Masih Donitri, sangat baik Donitri. Ada Abimanyu, kembali kepada Donitri, bermain pendek-pendek saja, namun kembali gagal diraih oleh Egy. Umpannya lebih dekat dengan Muhammad Khadir. Ada Donitri, langsung di tengah kita ada Bagas Kava. Masih Bagas, berlari cepat Bagas. Siapa yang dipegang oleh Bagas? Masih Bagas, kuasai bola sangat baik. Ada Ramai Rumakik, patah di kaki Yildosev. Ibrahim Khalil, kini ada Khalimatov. Sangat leluasa para pemain Uzbekistan. Ibragimov, ini Jalaluddin, kapten ke-11. Masih Jalaluddin, umpan langsung ke depan, arahkan. Oh, kembali kosong Nurchaev. Masih Nurchaev, hati-hati. Masih Nurchaev. Oh, sendirian Hoshimov. Ada Jianov, masih Jianov. Hati-hati, nampaknya offside. Beruntung para pemain Indonesia, alhamdulillah masih bisa menggagalkan tekanan-tekanan yang coba dilakukan para pemain Uzbekistan, karena memang tadi posisi Hoshimov, ya Hoshimov tadi sudah offside.
sudah memberikan umpan kepada Gianov. Tendangan bebas buat Indonesia, masih 0-0. Masih berhasil Indonesia meredam tekanan-tekanan atau serangan-serangan bergelombang yang dilakukan para pemain Uzbekistan. Umpan langsung ke depan arah kepada Rumai Kek. Ada Taufani, gagal, kembali luput para pemain Uzbekistan. Ibragimov kini dari tengah. Ada Gianov, Halimatov ke kanan. Ada Mirsaidov, ada Hoshimov, masih Hoshimov. Dari sisi kiri pertahanan Indonesia ada Halimatov di tengah, ada Jalaludinov angkat langsung ke depan, kosong ke Gianov di kotak penalti berhadapan ke sangat berbahaya dengan Bagas. Umpan langsung 9-0 Hoshimov di kotak penalti. Alhamdulillah. Gagal lagi tekanan-tekanan atau peluang-peluang yang sangat baik. Nampaknya para pemain Indonesia harus mulai berhati-hati karena peluang-peluang yang cukup lebar berhasil didapatkan para pemain Uzbekistan. Jika saja tendangan dari Hoshimov sangat terarah, tentu saja bencana akan datang buat tim nasional Indonesia. Adalah Hoshimov. Nampaknya Ramai Rumakik harus mendapatkan perawatan dari tim medis Indonesia. Nampaknya para pemain Indonesia sudah mulai agak keletihan. Nampaknya kondisi dari Ramai Rumakik masih baik-baik saja. Tanda sudah diberikan oleh ofisial medis Indonesia bahwa kondisi Ramai Rumakik tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jalaludin sudah bersiap akan melakukan tendangan penjuru di babak kedua ini. Hernando Ari Sutariyadi, gawang utama Indonesia. Jalaludin lakukan sudah tinggi, datang berbahaya, ditinggi saja oleh Hernando, disapu saja oleh Abimanyu. Jatuh di kaki Mirsaidov Uzbekistan, ke belakang pada Nazarov. Kembali pendek saja kepada Mirsaidov. Sudah Zamat, Mirsaidov langsung arahkan ke depan. Direct kepada Hoshimov tadi. Ibrahim Muhammad Khodir. Ada Ibragimov. Ada Gianov. Oh, berhasil melewati Bagas tadi oleh Gianov. Terlalu mudah para pemain Indonesia untuk dilewati para pemain Uzbekistan. Beruntung masih gagal Gianov. Ruslan Gianov. Winger dari Uzbekistan, lemparan ke dalam buat Uzbek akan dilakukan oleh Yuldosef Ibrahim Khalil. Sudah ada sekitar 3 pemain Uzbekistan di kotak penalti Indonesia. Tinggi datangnya tadi disundul oleh Dewangga. Halimatov shooting tadi, akrobatik dari Jalaludinov. Gagal karena memang bola terlalu tinggi tadi. Tendangan salto dari Jalaludinov dari gawang Hernando Ari Sutariyadi. Umpan yang sangat matang tadi diberikan oleh Halimatov pada Jalaludinov. Dan langsung melakukan tendangan salto kepada Jalaludin. Dari bawah kita lihat Rizky Ridho pada Bagas. Langsung dikepung para pemain dari Uzbekistan. Kembali tekanan dilakukan. Oh, sendirian, hati-hati Hoshimov. Akhirnya ada Mencaep. Oh, berhasil digagalkan oleh Donitri. Berduel Hoshimov dengan Donitri. Bukan sebuah pelanggaran, masih Hoshimov di kotak penalti Indonesia. Harus hati-hati Indonesia. Situasi yang sangat berbahaya. Berhasil digagalkan oleh Donitri. Nampaknya kondisi fisik Indonesia harus benar-benar diperhatikan karena tekanan-tekanan mulai gencar, yang sangat gencar di babak kedua ini dilakukan para pemain Uzbekistan. Kita lihat bagaimana Hoshimov tadi berusaha menjatuhkan dan beradu badan dengan Donitri. Beruntung Donitri tidak terpancing dengan aksi provokasi atau trik yang dilakukan para pemain Uzbekistan. Halimatov tadi menekan tendangan penjuru dari Jalaludin. Masih Jalaludin. Masih dibuang ke sisi kiri lapangan oleh Abimanyu. Hanya masukkan lemparan ke dalam.
Tentu saja lempar ke dalam lebih baik dibanding tendangan penjuru, karena tendangan penjuru kerap kali membuahkan hasil yang sangat berbahaya. Ada Jalaluddin dari Uzbekistan, ada Halimatov. Oh, di kotak penalti sangat berbahaya tadi. Berhasil digagalkan oleh Taufani, langsung kotak penalti. Siapa yang akan kita lihat? Oh, Husimov tadi maksudnya memberikan crossing, digagalkan oleh Bagas Kava. Semakin cepat dan semakin gencar tekanan-tekanan yang dilakukan para pemain Uzbekistan, kembali menghasilkan tendangan penjuru buat Uzbekistan di babak kedua ini. Jika pertandingan imbang, tentu saja pertandingan akan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu. Tapi pertandingan babak kedua masih menyisakan 26 menit. Kembali tendangan penjuru Jalaluddin, nampaknya Nurchaev mendapat peringatan dari wasit. Jalaluddin lakukan sudah tinggi di tengah, berbahaya, sudut tadi. Alhamdulillah gagal tadi kita Dovronov menyundul bola tadi. Alibek Dovronov, sundulannya benar-benar atau lompatannya sangat tinggi. Tidak ada satupun pemain Indonesia yang berhasil menyamai lompatan dari Alibek Dovronov, Robbie Darwish dan juga bagian pemain Indonesia. Robbie Darwish menggantikan posisi dari Amiruddin Bagas Kava yang sudah ada Raihan Alif menggantikan Sahrian Abimanyu. Alif semoga saja memberikan darah segar untuk bisa membantu lini tengah Indonesia, karena memang Abimanyu sangat kesulitan untuk berduel dengan trio lini tengah dari Uzbekistan. Dan Alif pada pemain asal PS. Umpan langsung ke depan kita dari Ibragimov pada Husimov, berhasil patahkan oleh Donitri. Cukup baik di sisi kiri pertahanan Indonesia, pemain asal Persija Jakarta yang bergantian dengan Muhammad Haikal di posisi bek kiri Indonesia. Kini Ibrahim Khalil ke belakang pada Ibragimov, Gianov, Jalaluddin, Ibragimov, masih Ibragimov, melebar dia, pembina posisi maksudnya kepada Husimov. Oh, Jalaluddin, shooting Jalaluddin. Gagal tadi Jalaluddin, shootingannya sangat-sangat tidak terarah, hanya melenceng dan jauh sekali melenceng dari sisi kanan pertahanan atau gawang Indonesia. Inilah yang bermain melawan Indonesia saat tampil di usia 20 tahun di Uzbekistan. Satu Indonesia mampu menahan imbang, satu Indonesia dilatih oleh Sintayong. Banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan para pemain Uzbekistan. Tendangan bebas buat Indonesia ke belakang ke Andistio Nugroho pada Hernando Ari. Kembali pada Andistio ke depan langsung. Terlalu jauh Andistio Nugroho memberikan umpan ke depan kepada Donitri, pemain asal Persikabo 1973 ini. Kembali kita lihat Uzbekistan, Jalaluddinov, Muhammad Khodir, kembali pada Jalaluddin, Dupronov, Muhammad Khodir, Mirsaidov, Halimatov, Jalaluddin, Halimatov. Kosong kita lihat tadi Nurchaev, shooting Nurchaev dengan kaki kiri, gagal tadi. Kini Dewangga Indonesia, kembali para pemain Indonesia untuk kehilangan bola. Terlalu mudah direbut para pemain Uzbekistan. Masih sangat sulit para pemain Indonesia untuk bisa
Oh, serangan balik sangat cepat, kosong sendiri kotak penalti. Ada Gianov, digagalkan oleh Donitri. Raihan Alif sedikit lengah tadi, dicuri saja oleh Jalaluddin. Sangat baik kita lihat Raihan Alif, Robi Darwis pemain baru. Ramai rumah kick, pelanggaran dilakukan oleh Yuldosef Ibrahim Khalil. Menghasilkan tendangan bebas saja buat Indonesia. Inilah ramai rumah kick. Pemain asal Persipura Jayapura. Jelas didorong tadi oleh Ibrahim Khalil. Sehingga pelanggaran buat Indonesia. Pemain yang sangat baik penampilannya di Piala AFF 2020 di Singapura saat Indonesia meraih runner up. Penampilan Ramai Rumakik saat itu banyak dipuji para pengamat sepak bola baik lokal maupun luar. Hampir saja tadi lepas dari pengawalan Raihan Alif Jalaluddin dari Uzbekistan. Beruntung Raihan Alif masih bisa membaca arah pergerakan yang dilakukan oleh Jalaluddin. Terlihat memang Indonesia masih sangat-sangat kesulitan untuk bisa membongkar dan juga bisa mengimbangi permainan Uzbekistan. Dan beruntung Indonesia hingga menuju menit ke-70 masih mampu menahan imbang Uzbekistan. Semoga saja Indonesia terus bisa menahan imbang hingga babak kedua dan lanjut ke perpanjangan waktu. Tapi pertandingan masih sangat lama. Semoga saja daya tahan dan stamina pemain Indonesia masih cukup untuk bisa mengimbangi Uzbekistan. Tendangan langsung ke depan pada Ramadan Sananta, jatuh di kaki Alif. Kini Ramadan Sananta, ada Robi Darwis, masih Robi Darwis berhadapan tadi. Kalau masih Robi Darwis di kotak penalti, sangat baik tadi direbut tapi keluar dari gelanggang bola yang dikuasai oleh Yuldosef Ibrahim Khalil sehingga menghasilkan tendangan penjuru buat Indonesia. Inilah peluang yang cukup baik buat Indonesia untuk bisa mencetak gol lewat tendangan penjuru. Karena berhasil diraih oleh Indonesia, nampaknya akan dilakukan oleh Alfrenda Dewangga, pemain asal PSIS Semarang. Khalimatov terus mengawal pergerakan Egy Maulana Fikri yang belum bisa menunjukkan performanya yang baik di pertandingan melawan Uzbekistan ini. Langsung kan sudah tadi pendek datangnya tapi gagal. Ada Raihan Alif ke belakang. Robi Darwis kembali ke belakang para pemain Indonesia tadi. Donitri kepada penjaga gawang Hernando Ari. Umpan ke depan. Tidak ada satupun pemain Indonesia. Masuk kepada Ramadan Sananta tapi lebih dekat dengan penjaga gawang Nazarov. Khadir, ada Khalimatov. Masih Khalimatov di tengah pada Ibrahimov, kembali kepada Khalimatov. Masih Khadir, umpan panjang kotak penalti, masuk mendekati kotak penalti kepada Khalil. Masih Khalil ke tengah, Ibrahimov, hati-hati Indonesia, umpan langsung ke arah kiri. Langsung di kotak penalti. Oh, berbahaya. Kita lihat Nur Saib. Masih Nur Saib meliuk-liuk tadi. Oh, syuting langsung tadi dari Jalaluddin. Terlalu mengangkasa tadi, terlalu tinggi. Masih selamatlah gawang Indonesia. Terus berada dalam tekanan yang sangat berat para pemain Indonesia. Sulit sekali para pemain Indonesia untuk bisa berkembang. Nampaknya pergantian pemain dari Uzbekistan. Odilov, Alisher Odilov menggantikan Lukbek Kosimov. Odilov masuk, tambah darah segar penyerangan dari Uzbekistan dengan masukkan Odilov. Ibrahimov menengah duel udara tadi. Raihan Alif, Ramai Rumakik, masih Ramai, dipatahkan oleh Gianov. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Gianov. Sedikit protes dari Ibrahimov pada wasit Somori Muhammad Ahmed karena dia merasa tidak melakukan pelanggaran, tapi memang Ramai Rumakik dihinjak tadi oleh
Yuldoshev Ibrahim Khalil. Tepat tadi keputusan wasit dari Somori Muhammad Ahmed. Tendangan bebas Indonesia akan dilakukan oleh Rizky Ridho. Nampaknya hanya menyamping saja pada Donitri. Angkat langsung di kotak penalti, arahkan kepada Romai Rumakik. Gagal Romai Rumakik tadi. Bola disapu tadi keluar lapangan pertandingan oleh Nazarov. Peluang yang cukup baik buat Indonesia karena mendapatkan tendangan penjuru. Wakil ASEAN yang melaju ke 16 besar adalah Thailand, tapi seperti kita ketahui Thailand sudah kalah dari Iran. Dan kini menyisakan Indonesia. Semoga saja Indonesia mampu melaju lebih jauh lagi di Asian Games kali ini. Kita bawakan saja. Ada 4 pemain yang sudah di kotak penalti. Alplewangga tadi gagal dipatahkan para pemain Uzbekistan. Ananda. Oh, serangan balik dari Nurchaev. Coba dikejar oleh Muhammad Taufani. Masih Nurchaev. Arahkan langsung kepada Ibrahimov. Berdua Robi Darwis. Sangat baik Robi Darwis. Itu di kaki Jalaluddin. Oh, kosong sendirian. Odilov masih Nagianov. Sangat berbahaya di kotak penalti. Shooting langsung. Hati-hati Indonesia. Langsung sundulan kosong Odilov. Berbahaya tuh langsung dari Jalaluddin. Sundulan yang hanya melebar tadi. Benar-benar dikepung pemain oleh Uzbekistan. Semoga saja Indonesia mampu memberikan atau membuat benteng yang tangguh di area kotak penalti.